Siap mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Saya
adalah pelaksana dari rencana Tuhan itu sendiri. Dan saya sangat bersyukur, dan saya juga berharap semua ibu-ibu yang hadir sore hari ini, bahwa kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi pelaku di dalam seluruh program Allah di dalam kehidupan manusia di bumi. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang kedua. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Makalah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak-anaklah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maaf yang perlu suami saya juga panggil ibu-ibu yang menantikan pasti dari ibu. Di dalam nas yang kita baca ada beberapa kebenaran yang mesti kita imani, kita pegang, ya, kemudian kita jadikan pedoman di dalam hidup. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, kalau kita
Nah, jadi menurut gambar di sini ya, menjadi seperti dan menyerupai Allah. Nah, jadi manusia yang diciptakan Allah dalam hal ini Adam dan Hawa ini menyerupai. Ini bicara soal pribadinya, Bapak Ibu, ya, karakternya. Nah, jadi manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki pribadi Tuhan, memiliki karakter Tuhan. Jadi mereka punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan, punya kehendak, nah kemudian punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu, pada saat manusia yang pertama, bahwa Adam dan Hawa itu identik dengan pribadi Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, mengapa mereka yang diciptakan sedemikian luar biasa, tentu untuk mendukung program Tuhan. Nah, jadi Adam dan Hawa ya, waktu itu belum ada nama ya, belum ada nama karena nama ada memberi dua nama ya, kita tahu. Satu nama perempuan itu dalam Kejadian pasal 2, ya. Kemudian dalam Kejadian pasal 3 itu disebut nama Hawa. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, baru ada nama Hawa. Sebelumnya ada perempuan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini menjadi bahan kajian kita hari ini. Semakin yang ibu-ibu semua bangga menjadi perempuan, karena kita bukan hanya berada di dalam program Tuhan, tetapi pelaku dari program itu sendiri. Dan kalau kita melihat ibu-ibu semua ya, bagian yang terakhir ya, yang dimaksud dengan manusia, yang dimaksud dengan gambar Allah ya, di sana dikatakan bahwa pengertian sepertinya Allah memberikan kebebasan untuk menentukan, untuk memilih, untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Saya banyak kita berpikir sore hari ini ya, Hawa dalam kondisi sempurna. Jadi mereka adalah manusia-manusia yang sempurna, yang diciptakan tidak untuk mati, tetapi untuk melakukan program Allah menguasai seluruh bumi. Ayat 26 nanti dibaca kembali ya. Menguasai seluruh bumi, jadi bukan hanya beranak cucu, tapi menguasai, menjadi pemimpin di bumi ini. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, program Allah begitu mulia, begitu luar biasa, begitu indah, begitu ajaib. Namun ya, mungkin ya, kalau kita sering, mungkin kita bisa menyalahkan Hawa. Kenapa kok dalam kondisi sempurna kok seperti itu? Tetapi kalau ibu ini ya, misalnya sekali jadi istrinya Adam, belum tentu lebih baik dari Hawa. Belum tentu. Bisa kejadiannya sama. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya berhubungi sebaikannya. Saya tanya sama bapak gurunya, wah kami bapak 15 menit. Saya menyesuaikan juga Palestina. Ya. Nah, kemudian ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu ya kehilangan semua kesempurnaan itu.
saya tegaskan di sini, ibu-ibu ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ini khusus untuk ibu-ibu. Kalau usia di atas 50 tahun, ya, di atas 50 tahun, maka terjadi sesuatu. Kalau kita kembali ke bahasa yang kita baca tadi, di dalam mendukung program Allah, di dalam merasa program Tuhan, yang menjadi berkat bagi mereka adalah kasih, ya. Yang menjadi berkat di dalam hidup mereka adalah kasih. Nah kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akan terjadi sesuatu. Para ahli menyebut ada 4 kasih ya, kasih agape, kasih eros, kasih filia, dan kasih storge. Ada 4. Nah, tetapi ibu-ibu sekalian ya, pada zaman sekarang ini seringkali keempat kasih ini sirna semuanya. Saya bersaksi sedikit ya, sekitar 15 tahun yang lalu ada sepasang suami istri. Mereka menikah bukan zaman si Samsul Bahri dan Siti Nurbaya, ya. Dan mereka suka sama suka. Tetapi setelah wanita itu umurnya di atas 50 tahun, satu demi satu kasihnya mulai sirna. Nah, tiba-tiba bapak ini sakit, suaminya sakit. Nah kemudian tidak diperhatikan. Ini betul-betul jadikan ini suku saya, ya, suku saya. Jadi setan, ya, tahu persis. Nah kemudian ini suaminya ini kan ya, dia minta bantuan tetangga, ya, minta bantuan tetangga untuk membawa dia berobat. Menikah itu Pak tetangga. Ini 4 kasih tidak ada di dalam diri ibu ini. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh ibu-ibu sekarang ini. Mungkin kalau yang di atas 50 tahun mengerti hal ini. Nah kemudian setelah keluarga datang dari sana ke Pangkalanbu, dia nangis sampai pingsan ibu-ibu. Saya tidak tahu apakah itu pingsan betulan atau pura-pura mau pingsan. Ini fakta. Nah kemudian baru kemarin saya didatangi seorang anak Tuhan. Saya kena baik kok. Saya tanya, Pak, bagaimana keadaan anak-anak? Sehat? Oke, sehat. Bagaimana keadaan tentang istri? Udah manis. Saya pikir, ada pegangan ini. Apakah saya salah? Saya tunggu sampai nanti saya selesai. Setelah selesai dia ngomong begini, Pak Pendeta, nangis lagi dia. Saya tunggu lagi, ya. Saya tunggu lagi. Setelah nangis, saya 1 tahun lebih Pak Pendeta dan kita oleh istri saya minta ampun. Ini yang mesti diwaspadai oleh ibu-ibu zaman sekarang ini. Kita tidak boleh lupa bahwa kita pelaku di dalam program Tuhan. Dan kasih Allah, kasih agape, kasih ilahi ini menjadi berkat. Ya. Ada banyak kejadian kok. Begitu suami sudah tua, tidak diperhatikan. Saya tidak mengerti ya, karena saya tidak, walaupun saya tahu tapi saya bukan perempuan, jadi saya tidak tahu apa yang ada terjadi di dalam diri
Mungkin kalau diadakan penelitian, mungkin ada perbedaan. Coba. Nah, kemudian yang perlu juga saya ingatkan di sini bahwa menurut penelitian Ibu Kristina pasti tahu ini, wanita umurnya lebih panjang dari laki-laki. Kenapa? Perempuan memiliki 2 kromosom X, sementara laki-laki 1. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola hidup. Laki-laki, minta maaf sama aku sih, depannya sembrono. Tapi kalau wanita teliti untuk merawat tubuh. Ada satu kejadian ya, ketua WPI, Palangkaraya yang menghadiri satu acara, ya, ini pertemuan hamba-hamba Tuhan. Dia mau sehat ya. Dia istrinya masih dandan. Akhirnya dia kata dia berangkat dulu. Nah, lalu istrinya diantar untuk mengikuti acara itu belakangan. Nah, kemudian pendeta ini pintar juga ya. Pulangnya dia ajak istrinya ke supermarket, disuruh milih mau beli yang mana. Tadinya emosi ya. Kemudian setelah dibawa ke supermarket, turun emosinya. Ya. Ya, jadi berbeda pola hidup. Kalau laki-laki mungkin 1 menit selesai. Saya tadi bilang tadi sama Tuhan, kenapa rambut saya sendiri? Ya memang begitulah katanya. Tapi saya tidak. Memang begitulah. Nah, jadi pola hidup itu tidak menentukan, sehingga tingkat stres laki-laki lebih banyak ya, kemudian perempuan lebih jarang. Nah, oleh sebab itu ya, saya pesankan kepada ibu-ibu yang masih ada suami di sini ya, perhatikan baik-baik suami Anda. Kalau lagi stres, tolong besarkan hatinya, ya, tolong besarkan hatinya, supaya dua-duanya bisa membangun kebersamaan dalam menjalankan rencana Tuhan. Amin. Berkata mari saudara kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak, jumlah WB di sini tidak banyak, tetapi kasih Tuhan sempurna buat mereka. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah ahli waris kerajaan, dan mereka memiliki peran sangat strategis di dalam kehidupan umat manusia di bumi, di dalam mendukung rencana Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kasih agape, kasih ilahi terpatri di dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa mendampingi suami mereka dengan baik, baik dalam suka maupun duka, agar mereka dapat membangun kebersamaan. Mereka bisa membina, membimbing putra-putri mereka ke jalan yang benar, sehingga lahirlah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Lahirlah generasi-generasi yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat WP yang tidak sempat hadir sore hari ini. Kau bersama-sama mereka. Engkau juga menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka.
supaya kita boleh selalu bertemu terhadap Tuhan dan kita boleh menjaga keutuhan keluarga kita masing-masing. Terima kasih Bapak atas firman-Nya untuk kami, untuk doa penutup dan doa berkat. Dengan hormat kembali saya memohon kepada Bapak Gembala untuk menutupnya. Sekali lagi sebenarnya kita terpilih, kita akhiri pada kita sore hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami dengan hikmah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga percaya yang berkenan menyertai WB yang sedikit ini, sehingga di dalam hidup mereka senantiasa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan